Kalau kita bicara tentang KDRT, kebanyakan orang selalu membayangkan luka fisik yang terlihat ya. Luka lebam akibat pukulan, luka bakar, luka sayatan, dan lain-lain. Tapi pernah nggak sih teman-teman membayangkan, juga mempertanyakan tentang bagaimana luka yang tidak terlihat, yang pelan-pelan merusak mental dan kejiwaan kita dari dalam? Bisa nggak sih pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga itu dipidana? Bisa nggak sih pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga itu dipidana? Jawabannya bisa ya teman-teman. Bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 9 juta rupiah. Ini sudah diatur ya dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi, untuk membuktikan adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga ini memang cenderung lebih sulit ya teman-teman dibanding kekerasan secara fisik. Karena memang sifatnya yang seringkali memang tidak terlihat oleh mata kita dan bahkan korban seringkali tidak menyadari juga bahwa ia sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mengenai hal ini memang ada ya kriteria ataupun batasan khusus tentang perbuatan mana yang sudah termasuk dalam kekerasan psikis, mana yang enggak. Perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan dalam rumah tangga di sini adalah kekerasan yang sudah menyerang psikis seseorang di mana korbannya selalu merasa yang pertama ya, ketakutan teman-teman. Kamu sebagai korban selalu hidup dalam ketakutan terhadap pasangan kamu. Seringkali diancam dipukul, seringkali diancam dilukai, diancam disakiti, atau diancam dihancurkan propertinya ya, misalnya handphone, mobil, dan lain-lain. Intinya, kamu seringkali merasa terancam ataupun takut akan konsekuensi dari tindakan ataupun perkataan pelaku. Yang kedua, hilangnya rasa percaya diri kamu teman-teman. Pelaku seringkali menghina kamu, merendahkan kamu, mengkritik kamu secara berlebihan, sehingga pada akhirnya kamu kehilangan rasa percaya diri dan juga bahkan harga diri kamu loh teman-teman. Yang ketiga, merasa tidak berdaya. Kamu tidak punya kontrol atas hidupmu sendiri, seringkali karena manipulasi atau pengendalian secara berlebihan oleh pelaku. Misalnya ya, kamu nggak bisa apa-apa tanpa aku, kamu tuh bukan siapa-siapa tanpa aku, bla 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 bla, yang negatif ya, yang merendahkan gitu misalnya, sehingga nanti masuk ya ke kriteria yang nomor 4. Kontrol yang dilakukan oleh pelaku membuat kamu tidak mampu membuat keputusan, bahkan untuk diri kamu sendiri. Termasuk isolasi sosial yang sengaja dilakukan ya, misalnya melarang kamu untuk berkomunikasi dengan seseorang di luar pasangan kamu. Tidak boleh berhubungan dengan keluarga ataupun orang lain gitu ya. Yang kelima, ada penderitaan psikis berat. Artinya, ada perlakuan-perlakuan negatif yang dilakukan oleh pelaku kepada korban ini berakibat pada rusaknya kesehatan mental pada korban ya. Misalnya, depresi berat, gangguan kecemasan secara berlebihan, dan lain-lain. Nah, kalau kamu yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga dan ingin kasus ini segera diproses secara hukum, kamu berhak kok untuk membuat laporan di kepolisian dan tentunya dengan mengajukan bukti-bukti yang menguatkan ya. Nah, mengenai hal ini nanti kita akan bahas tentang bukti-bukti apa saja dan bagaimana cara membuktikannya secara hukum. Nantikan di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.